Jupiter Caswheel yang palang 6 ya, kalian pasti udah tahu kan. Terus velgnya Rally 65. Nah ini jarang yang tahu, kayaknya jarang yang pakai juga soalnya. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Ya udah seminggu lebih kayaknya gue nggak upload video di YouTube. Kayaknya kalian tahu sih alasan gue kenapa nggak upload video YouTube itu kenapa. Mungkin teman-teman yang udah follow Instagram dan TikTok gue, kalian pasti udah tahu alasannya kenapa. Iya betul banget seperti judul dan thumbnail yang kalian udah lihat di awal. Jadi setelah pulang dari Blitar itu motor gue ngalamin beberapa masalah ya, beberapa kendala. Tapi puji Tuhan bisa sampai rumah dengan selamat. Ya molor waktu 1 hari aja sih waktu di Bandung kemarin gitu. Pertama-tama gue mau bahas soal velg ya, karena velg gue ini ya kalian udah lihat di video Instagram gue. Waktu di Jogja velg gue yang Magic Boy itu retak. Ya untungnya masih bisa dipakai dan masih bisa diakal-akalin dengan cara pakai ban dalam waktu di Jogja. Dan gue bisa sampai ke Purwokerto, terus bisa sampai ke rumah dengan kondisi pakai ban dalam gitu ya cuy. Untungnya gue pakai ban dalam waktu di Jogja, karena waktu gue sampai rumah itu ternyata gue dapat oleh-oleh lagi cuy. Untungnya kenapa gue pakai ban dalam, karena gue pas sampai rumah begitu gue copot velg dan copot ban, itu ternyata gue dapat oleh-oleh satu, gue di sini sebutnya bingkang ya, di bagian sebelah kiri. Karena pas gue cek, gue pas bongkar itu ada retak, jadi 2 sisi ya. Jadi ada di sebagian kanan yang di Jogja, dan di sebelah kiri gue baru tahunya waktu sampai rumah gitu cuy. Dan itu ya gue beruntung banget sih karena gue pakai ban dalam. Karena tadinya gue mau ngide pakai lem Epo putih gitu ya, atau lem-lem lainnya yang tanpa harus gue bongkar velgnya gitu cuy. Tapi ya untuk velg sampai rumah kondisinya kayak gitu, retak di bagian kanan dan kiri. Dan apa yang gue lakuin setelah gue buka? Iya betul banget, gue coba sebisa mungkin ngakalin velg ini, karena gue udah suka banget sama tampilannya, dan udah gitu warnanya juga udah rare cuy. Jadi ya udah gue coba akalin, gue bawa velgnya ke bengkel bubut, dan ternyata bengkel bubut sempet ragu karena ini tuh velgnya nggak akan bisa normal 100% gitu, atau center 100%. Dan kata gue coba deh mas diakali dulu gitu ya kan, karena lumayan nih harga velgnya, dan saya juga suka sama bentuk dan warnanya gitu cuy. Ya udah akhirnya dia terima. 2 hari kemudian velgnya jadi dengan kondisi di luar ekspektasi gua ya, karena tadinya gue pikir nanti di bengkel bubut akan dicor terus dimiling ulang gitu cuy. Jadi ngerapihinnya di milling, karena gue lihat di situ ada mesin milling gitu. Dan ternyata dia ngerapihin tambalannya itu pakai gerinda, atau mungkin bor tuner kali ya. Kayaknya bor tuner nggak ada, kayaknya gerinda deh. Dan itu hasilnya jelek banget cuy. Yaudah di situ gue berpikir lagi, wah ini gue harus pakai atau harus beli velg lagi gitu. Tapi sering berjalannya waktu, gue malah kepikiran untuk coba nih bawa ke bengkel press gitu ya. Udah gue amplas-amplasin nih, gue sedikit rapihin, gue bawa ke bengkel press. Gue konsultasi lagi sama bengkel pressnya, yang waktu itu gue ngepres velg Magic Boy ini juga. Dan kata bengkel pressnya dia nggak berani ambil resiko, karena kata dia kalau velg yang udah kena cor-coran gitu pakai ditambal, itu akan beresiko pecah cuy kalau dipres, walaupun dipanasin ya. Dan intinya dia nggak berani untuk eksekusi velg gua. Dan ya udah akhirnya gue cabut. Gue juga terima kasih banget sih sama bengkel pressnya, jadi gue nggak buang-buang uang untuk ngepres velgnya gitu cuy. Tapi bodohnya gue adalah gue masih nekat untuk coba memperbaiki velg Magic Boy ini cuy. Jadi yaudah gue beli bahan cat, gue repaint di rumah,
gue repaint sendiri. Akhirnya spray gun gue itu berguna lagi. Dan setelah gue beres ngecat, di situ baru ketahuan, baru kelihatan parahnya goyang si velg gue ini cuy. Jadi goyangnya tuh kayak gini. Dan sebenarnya waktu proses gue perbaikan velg ini itu gue udah nyari-nyari referensi velg pengganti, tapi memang gue masih belum mau mengeluarkan uang untuk beli velg gitu cuy. Intinya gitu ya. Setelah gue tahu velg ini, wah ini kayaknya nggak bisa sih dipakai, nih kalau dipakai pun membahayakan gitu cuy. Alhasil gue langsung cari lagi, perdalam lagi, gue kerucutin lagi velg apa yang gue mau. Sebenarnya ada beberapa velg yang jadi incaran gua gitu ya. Yang pertama adalah velg Jupiter Caswheel yang palang 6 ya, kalian pasti udah tahu kan. Terus velgnya Rally 65. Nah ini jarang yang tahu, kayaknya jarang yang pakai juga soalnya. Nah terus yang ketiga adalah GP Wheel, Daytona GP Wheel. Dan ya kalian udah tau lah harganya, secondnya aja bisa 3 jutaan gitu. Tapi ada versi murahnya yaitu Virosi model GP Wheel itu 16 atau 18 lah ya. Nah itu beberapa kandidat yang gua incer gitu, yang gue cari gitu. Karena sedikit info aja nih untuk teman-teman, mungkin ada yang baru join di YouTube-nya Kodanil atau di sosial medianya Kodanil. Jadi Milea ini dia nggak bisa pakai sembarang velg cuy. Bukan karena guanya yang wah banyak maunya gitu, tapi karena emang ya emang sih gara-gara gua juga gitu. Tapi ini bukan perkara tampilan dan sebagainya gitu. Di sini gue lebih mengutamakan si velgnya mentok kaliper atau enggak. Jadi kriteria velg yang gue cari adalah kriteria velg yang palangnya itu tipis. Kalau untuk velg jari-jari itu udah gue blacklist karena itu udah nggak mungkin bisa, walaupun dipasangnya di dalam atau gimanain pun kayaknya udah nggak bisa gitu cuy. Karena velg palang aja itu selisihnya cuma 2 mili lah maksimal. Singkat cerita akhirnya gue mutusin untuk beli velg Jupiter Caswheel cuy yang palang 6. Itu gue belinya second dengan ya banyak kekurangan sih menurut gue. Gue dapetin iklannya di Facebook. Waktu itu gue lihat iklannya dia jual di 650.000 dan di captionnya dia bilang lagi BU cuy. Jadi ya udah pas banget, gue langsung kontak. Dan pas gue tanya velg posisinya ada di mana, posisi velgnya ini ada di Lewiliang Bogor. Kalau dari rumah gue sampai ke Lewiliang itu kurang lebih 2 jam lebih dikit lah. Itu lumayan sih. Dan akhirnya setelah gue negosiasi di WhatsApp, gue putusin untuk samperin velgnya dan lihat langsung kondisi velgnya. Ya emang sedikit beresiko sih karena jaraknya jauh banget dan gak bisa COD karena dia kerja juga dan gue butuhnya cepet cuy. Jadi ya udah gue samperin sampai lokasi, ternyata bener apa yang gue kira, banyak kekurangan yang gak disebut di WhatsApp. Tapi memang pengakuan si penjual ini dia bilang dia gak ngecek detail si velgnya cuy. Jadi ya udah gue maklumin dan konsekuensinya velgnya gue tawar lagi. Dari harganya 650 gue tawar, dia kasih harga sampai ke 500.000 cuy. Gue nggak nawar harga ya, jadi gue cuma bilang bisa kurang lagi nggak nih, kondisi velgnya begini gitu. Dan akhirnya gue dapet di harga 500.000 rupiah. Singkat cerita yaudah gue bawa pulang. Sampai rumah mulailah gue eksekusi velg Caswheel ini cuy. Jadi pertama gue mikirin warnanya yang mau gue pakai itu apa. Terus supaya nggak monoton, nggak terlihat biasa aja, gue harus mikirin gimmick lagi cuy. Ya biasa lah, Kodanil tuh nggak mau terlihat yang biasa cuy. Walaupun velg ini tuh udah banyak dipakai di kalangan Evan ZR gitu ya cuy. Oh ya, gue jelasin dulu minusnya velg yang gue beli ini ya cuy. Pertama, velg ini bearing kiri kanannya itu udah kendor ya. Belum di overboss tapi cuma kendor, cukup gue ganjel aja. Terus di rumah di plat kampasnya yang di dalam velgnya ini, di tromolnya itu untungnya masih aman, nggak yang apa ya, nggak yang kemakan banget karena pemakai sebelumnya ini digunain untuk double disc cuy. Jadi untuk rumah si kampas ini, si plat besinya ini
nggak aus gitu ya, nggak legok ke dalam gitu, masih aman. Tapi ada sedikit pecah di sisi luar dan itu nggak ganggu si pengeremannya sih, masih aman banget. Terus di bagian depan gearboxnya itu udah patah ya, jadi nggak bisa pakai gearbox. Dan sampai rumah, gue mulai bereksperimen. Jadi gue putusin untuk pakai warna putih karena gue kayaknya hampir nggak pernah pakai velg warna putih gitu. Karena gue terakhir pakainya warnanya silver sama ya coklat ini ya, Magic Boy ini gitu. Dan selebihnya kayaknya gue pakainya cuma silver deh. Dan gue penasaran aja gitu, pengen coba pakai warna putih gitu. Yaudah, singkat cerita gue repaint, gue perbaiki segala minus-minusnya itu, kayak terutama di bagian gearbox itu gue kasih lem besi, terus gue bentuk sedemikian rupa sampai kayak velg normal gitu ya, sampai bisa dipakein gearbox speedometer lagi gitu. Dan akhirnya velgnya itu jadi kayak gini cuy. Langsung aja sinematik hela tuh. Oke, jadi kayak gitu velg yang gua udah repaint dan kreasi dari gua sendiri. Menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Dan nggak cuma velg, PR gua tuh ada di bagian starter. Pertama yang nggak bisa di starter waktu di Batang ya. Waktu itu kendalanya di Batang, nggak bisa starter. Terus sama perlampuan motor gua nih yang nggak benar gitu cuy. Jadi yaudah, gua setelah velg beres, gua langsung beresin trouble di bagian listrik gitu ya. Untuk dinamo starter itu ada masalahnya di arang starternya yang udah aus ya. Arang dinamonya itu udah aus. Itu gua beli baru, punyanya 5 TP, masih oke, masih masuk. Cuma di sini yang gua baru tahu adalah si arang starter F1 ZR ini nggak bisa dilepas cuy. Bisa dilepas, cuman harus dipakai solder ya, karena dia disolder, ditanam gitu, dan kayaknya ribet. Akhirnya yang gue cabut adalah si tembaganya aja cuy. Si tembaganya yang gue cabut, terus gue ganti, gue solder lagi gitu. Jadi nggak bisa tuh pakai punya Jupiter di pen paint. Kayaknya untuk F1 ZR juga nggak bisa di pen paint deh, karena untuk copot si yang lamanya ini susah banget. Tapi untuk yang satunya kan cuma dibaut, itu gampang. Dan ya untuk masalah dinamo starter udah beres, cuma ganti arang. Terus berikutnya di bagian lampu cuy. Untuk lampunya ternyata ada kendala di bagian lampu dekat. Itu gue kira saklar kiri gue yang rusak. Ternyata lampu dekatnya yang putus di bagian modulnya ya. Di bagian modulnya itu kabelnya ada yang putus. Akhirnya gue solder lagi dan sekarang udah normal lagi cuy. Jadi gue nggak perlu beli lampu lagi. Di bagian sikring ini udah gue ganti semua. Jadi gue udah refresh semuanya, jadi fresh banget. Semoga nggak ada kendala lagi ke depannya gitu ya cuy. Ya jadi gitu aja teman-teman cerita gue di video kali ini. Dan ya semoga aja velg ini aman ya untuk terabas jalur-jalur ekstrim lainnya gitu ya. Karena bisa dibilang ini tuh velg original katanya teman-teman. Velg original ini jadi jauh lebih kuat. Oh ya, mungkin dari teman-teman banyak yang beranggapan ini balik lagi ke velg ya. Banyak teman-teman yang beranggapan velg Magic Boy ini, velg Malaysian ini tuh lemah atau ringkih atau apalah itu, intinya cepat pecah atau gampang pecah gitu ya. Tapi menurut pengalaman gue pribadi, setelah gue pakai ini velg, pertama gue udah pakai ke Bromo, kedua gue pakai ke Solo, ini yang touring jauh ya. Terus gue pakai ke Gresik, terus terakhir kemarin ke Blitar. Itu kalian bisa bayangin aja sih velg Malaysian ini kualitasnya kayak gimana gitu ya. Kalau dibilang puas, gue cukup puas. Walaupun sekarang udah nggak bisa dipakai karena kondisinya udah parah banget. Dan gue nggak menyesali itu, dan gue nggak menyayangkan dengan keluarnya uang 2,6 juta cuma dipakai 1 tahun. Itu gue untuk sekarang nggak ngerasa menyayangkan ya, karena balik lagi ini velg udah capek juga, bukan velg yang dimanja.
Dan gue udah cukup puas dengan pemakaian velg ini. Untuk velg depan masih aman banget. Untuk hajar lubang iya juga masih menghajar lubang. Tapi mungkin nanti ke depannya gue bisa pakai lagi velg depannya dengan kombinasi velg belakang itu velg jari-jari cuy. Kayak ala-ala motor drag gitu ya nggak sih? Jadi yaudah videonya sampai sini cuy. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah support channel ini. Dan thank you banget, sekarang di video ini tayang channel Kodayo udah tembus di 100.000 subscriber. Kalian jangan banyak tanya untuk giveaway. Nanti kedepannya gue akan pikirkan cara mengadakan giveaway ya cuy. Jadi pantengin terus sosial media gue. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye bye.